Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Every. So, selamat datang masih di tempat tidurku tercinta. Ini jadi officeku, jadi tempat kerjaku sekarang karena aku nggak punya teba, nggak punya meja dengan view yang bagus. Jadi aku pilih tempat tidur aja. Kalau tempat tidur ya kan enak, tempat tidur kayak santai aja gitu kan. So, kali ini aku pengen bahas tentang tips nyaman selama penerbangan jarak jauh. Dalam arti kalau misalnya kalian mau traveling ke Eropa, terus traveling ke Amerika, ke Australia yang penerbangannya lebih dari 6 jam. Jadi berikut adalah tips-tipsnya. So, langsung aja. Tips yang pertama, pilih kursi sesuai dengan kesukaan kalian. Karena kan kesukaan tiap orang beda. Kalau aku sukanya duduk di kursi yang di dekat lorong. Aku nggak suka yang duduk di kursi dekat jendela atau di tengah. Kenapa? Karena aku paling sungkan kalau misalnya mau ke toilet tengah malam harus bangunin orang-orang. Jadi aku milih kursi dekat lorong. Jadi kalau misalnya aku mau ke toilet tinggal langsung pergi aja kayak gitu. Jadi enak banget, nggak perlu yang ribet-ribet. Terus kalau misalnya aku butuh apa-apa di dalam tasku yang aku masukin di kabin, aku tinggal berdiri, tinggal buka kabin, tinggal ambil. Kalau misalnya duduk di tengah atau yang di jendela, kalau kita mau ngambil apa-apa atau mau ke toilet kan harus bangunin orang di sebelah tuh. Jadi aku nggak suka banget. Tapi beberapa orang ada yang suka untuk duduk yang di window seat ya. Kalau aku nggak, kalau penerbangan jarak jauh. Kalau jarak dekat window seat pasti. Terus tips yang kedua yaitu jangan saltum, jangan salah kostum. Saltum itu apa sih? Salah kostum itu apa sih? Memang ada kostumnya mau naik pesawat ke penerbangan jarak jauh, enggak, bukan kayak gitu. Jadi pengalamanku yang pertama ke Eropa tahun 2016 kalau nggak salah, aku pakai sepatu kayak boot gitu, terus ada metalnya. Terus aku pakai jeans. Terus aku pakai jaket yang bukan jaket longgar, jadi jaket yang kayak agak seret gitu. Itu benar-benar yang mengganggu banget. Kenapa? Karena pas waktu penerbangan jarak jauh itu kan kita butuh waktu tidur, duduk di kursi, capek, jeansnya ketat, jadi apa ya sih, kayak yang diginiin banget gitu loh. Terus untuk sepatu itu pengalaman terburukku. Jadi semenjak itu aku nggak pernah pakai sepatu itu lagi untuk penerbangan jarak jauh. Karena kalau kita lintas negara, kita kan harus ngelewatin imigrasi. Terus ada pengecekan barang yang di scan, terus scan tubuh kayak gitu. Kalau metal kayak gitu, jadi harus buka sepatu juga, taruh di situ. Jadi banyak banget harus buka sepatu, ngeluarin laptop, ngeluarin barang-barang cairan. Jadi jangan salah kostum deh. Kalau aku saranin, kalau misalnya kalian mau penerbangan jarak jauh, kalau mau pakai jeans tetap stylish, pakailah jeans yang elastis, yang apa namanya, yang kayak gini loh, ya yang elastis lah gitu dah. Terus pakai kaos oblong yang agak longgar. Terus kalau aku selalu pakai jaket yang ada ininya, yang ada tutupnya sini. Kenapa? Karena aku nggak kuat dinginnya pesawat. Jadi kalau misalnya udah malam, aku tinggal terus pakai sedikit shawl, udah deh. Terus jangan lupa bawa kaos kaki, karena aku bilang kalau udah penerbangan jarak jauh, baru masuk pesawat aku langsung buka sepatuku dan terus pakai kaos kaki panjang. Jadi ekstra kaos kaki panjang. Jadi aku selama di pesawat, kalau ke toilet kemana-mana, aku nggak pernah pakai sepatuku lagi. Jadi tinggal jalan. Di pesawat biasanya kita juga dapat kantong, jadi yang isi sikat gigi, kadang-kadang isi kaos kaki. Cuman beberapa airlines itu nggak nyediain kaos kaki, jadi lebih baik bawa sendiri. Tips yang ketiga yaitu jangan lupa olahraga. Karena kalau misalnya penerbangan 13 jam, kadang-kadang bisa sampai yang 20 jam atau lebih, itu kan kalau kita duduk aja otot-otot kan pegel ya. Jadi jangan lupa olahraga kecil aja, misalnya kayak buat lemesin otot kayak gini, atau kalian bisa jalan-jalan di lorong buat ngelemesin otot-otot
ya bisa berdiri, nggak capek duduk kayak gitu. Kalian bisa Google jenis-jenis olahraga yang bisa dilakukan di dalam pesawat, itu ngebantu banget biar mengurangi stres. Terus tips yang keempat, kalau penerbangan jarak jauh, banyaklah minum jus sama minum air putih. Makanan, minuman di pesawat kalau penerbangan jarak jauh itu gratis. Jadi kalau misalnya ditawari snack, ditawari minuman, itu ambil aja, itu semuanya gratis. Kecuali makan besar ya, yang kayak sarapan atau makan siang atau makan malam, itu cuma dikasih satu kali. Tapi kalau misalnya kayak snack terus minuman itu gratis. Kalau misalnya kalian butuh minuman, datang aja ke dapurnya minta kayak gitu. Bawa aja botol kecil biar kalian nggak bolak-balik. Terus ini pengalaman pertamaku. Waktu itu aku terbang dari Jakarta ke Amsterdam, dari Amsterdam ke Oslo di Norway. Jadi itu benar-benar yang pertama kali penerbangan Eropa. Aku pikir kan makanan bayar, jadi selama penerbangan itu pas aku ditawari makan, aku nggak mau karena aku pikir ntar disuruh bayar, enggak deh gitu. Jadi aku nggak makan nggak minum selama penerbangan. Jadi buat kalian kalau penerbangan jarak jauh, udah mungkin ini pertama kali penerbangan jarak jauh, semua makanan, semua snack itu di dalam pesawat itu gratis. Jangan kayak aku, ya katro, namanya juga orang kampung kan. Ya begitu Pak. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak nggak tahunya. Ya wajar lah ya, namanya juga pengalaman pertama. Oke. Tips yang kelima, bawa buku atau bawa gadget kalian yang udah diisi video, film atau musik. Aku biasanya bawa buku sama gadget, jadi untuk mengurangi rasa bosan. Kalau misalnya udah bosan nonton film, bisa baca buku, udah baca buku bisa dengerin musik dan seterusnya. Kalau aku biasanya bawa ekstra gadget itu yang udah isi film yang didownload dari Netflix. Kenapa kayak gitu? Karena biar nggak bosan aja ya. Kadang-kadang di beberapa airlines itu pilihan filmnya nggak terlalu banyak, atau bahkan hampir semua film udah pernah aku tonton. Aku yang Desember kemarin aku pulang naik airlines, pilihan filmnya itu cuman ada 10 dan itu nggak banget. Jadi aku yang krik. Untungnya aku bawa iPad-nya, jadi ya bisa lihat film di situ kayak gitu. Jadi jangan lupa bawa buku atau bawa iPad. Oke. Nah, tips yang terakhir, tips yang keenam, ini bakal ngebantu banget untuk penerbangan jarak jauh, yaitu berusahalah untuk bawa barangan yang digeteng, yang dibawa ke dalam pesawat seminimal mungkin. Kalau aku biasanya bawa backpack untuk naruh laptop, karena laptop kan kadang-kadang harus dikeluarin tuh di waktu pengecekan. Jadi buat naruh laptop. Terus aku biasanya bawa ekstra koper kecil, koper kabin. Kenapa? Karena aku pernah punya kejadian koper besarku itu baru datang ke tempat aku itu 1 minggu setelah kedatangannya aku. Untungnya aku bawa koper kecil, jadi di koper kecil itu selalu ada kayak ekstra kaos kaki, celana dalam, kaos, 1 jeans, sama jaket, sama shawl kalau misalnya kalian pas traveling ke Eropa dalam musim dingin. Jadi ada ekstra di situ, siapa tahu koper kita nggak sampai bersamaan dengan kita kayak gitu. Pokoknya hindari banget bawa barang-barang yang banyak. Satu backpack sama tas kecil udah cukup. Kalau misalnya kalian mau bawa backpack aja bahkan lebih bagus, jadi nggak perlu ribet-ribet apa-apa. Terus hindari untuk masukin cairan apa aja ke tas kita atau ke koper kecil kita, karena kan itu pas waktu kita di pengecekan harus dibuka, harus di luar. Kalau misalnya kalian bawa, jangan lupa udah dimasukin ke kantong plastik yang ada tutupnya kayak gitu. Jadi itu menghemat waktu banget. So itu dia tips nyaman untuk penerbangan jarak jauh. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau planning untuk traveling tahun depan setelah coronanya menghilang. So jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi kalian. Semoga video ini bermanfaat. Salam hangat, stop nyinyir, stop hate speech, karena itu nggak ada manfaatnya. Be kind to each other. Send love from Germany. Tschüss.